Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Miko Andi Wardana, ya, dosen pada program studi S1 Kewirausahaan di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Saya mengajar di bidang manajemen. Mata kuliah yang saya ampu diantaranya adalah manajemen pemasaran, kemudian mata kuliah penjualan dan pemasaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu dengan metode DIA, ya, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Ya, salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu penjualan dan pemasaran dengan bobot SKS 3, ya, atau 3 SKS. Ya, sebelum saya lebih lanjut menjelaskan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan deskripsi singkat, ya, dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu penjualan dan pemasaran. Luaran dari mata kuliah dan mode yang diterapkan pada mata kuliah penjualan dan pemasaran, yaitu ilmu penjualan dan pemasaran terus berubah dan berkembang mengikuti dinamika perubahan. Ya, dengan mempelajari penjualan pemasaran, maka dapat perusahaan, ya, atau perusahaan dapat mampu mencapai tujuan bisnisnya, ya, serta berkontribusi secara signifikan terhadap proses pengambilan keputusan perusahaan, ya, yang mencakup pencapaian portofolio bisnis, ya, dan pendapatan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, dengan mengikuti mata kuliah penjualan dan pemasaran ini, mahasiswa secara komprehensif mempelajari tentang pengantar penjualan dan pemasaran, analisis perilaku konsumen, riset dan analisis pasar, ya, pemasaran dan nilai pelanggan, kemudian manajemen produk dan merek, ya, selanjutnya manajemen penetapan harga dan pendapatan, komunikasi pemasaran terpadu, pemasaran digital dan media sosial, manajemen dan teknik penjualan, pengelolaan hubungan pelanggan, pemasaran retail dan merchandising, kemudian pemasaran internasional, e-commerce dan penjualan online, dan yang terakhir analisis dan metrik pemasaran. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa akan menyusun sebuah artikel terkait isu penjualan dan pemasaran terkini. Ya, untuk mencapai tujuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik selama 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Ya, berikut adalah topik-topik di setiap pertemuan yang akan saya bahas. Ya, yang pertama yaitu pertemuan pertama membahas terkait dengan pengantar penjualan dan pemasaran. Pertemuan kedua, analisis perilaku konsumen. Ya, pertemuan ketiga, riset dan analisis pasar. Pertemuan keempat, pemasaran dan nilai pelanggan. Pertemuan kelima, manajemen produk dan merek. Pertemuan keenam, manajemen penetapan harga dan pendapatan. Pertemuan ketujuh, komunikasi pemasaran terpadu. Kemudian pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester. Selanjutnya pertemuan ke-9, pemasaran digital dan media sosial. Pertemuan ke-10, manajemen dan teknik penjualan. Pertemuan ke-11, pengelolaan hubungan pelanggan. Pertemuan ke-12, pemasaran retail dan merchandising. Pertemuan ke-13, pemasaran internasional. Pertemuan 14, e-commerce dan penjualan online. Pertemuan ke-15, analisis dan metrik pemasaran. Selanjutnya pertemuan terakhir yaitu 16, ujian akhir semester. Setelah kita mengetahui gambaran singkat tentang mata kuliah penjualan dan pemasaran, sekarang saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran yang saya gunakan, ya, yaitu metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode delivery saya menggunakan case study dan video, ya, dalam setiap proses di kelas, ya.
Nantinya akan dianalisis bersama sesuai dengan topik pada setiap pertemuan. Dengan cara ini, saya rasa lebih efektif untuk menyampaikan maksud dari topik yang akan disampaikan kepada mahasiswa dan meningkatkan problem solving dari mahasiswa. Kemudian yang kedua adalah interaction. Bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa untuk berkomunikasi dengan manusia. Pertama, saya menggunakan media WhatsApp, yakni dengan membuat sebuah grup sebagai sarana diskusi di luar kelas. Ya, kedua, pengajaran di dalam kelas untuk menyampaikan perkuliahan dan berdiskusi. Ya, dan ketiga, menggunakan Learning Management System atau LMS atau Moodles untuk mengunggah materi yang dapat mahasiswa akses kapan saja, di mana saja, dengan memberikan feedback hasil proyek mahasiswa. Terakhir adalah metode assessment. Ya, untuk menilai mahasiswa, hal ini saya lakukan sesuai dengan pada kontrak perkuliahan, termasuk penilaian akan saya sampaikan di awal pertemuan dan disepakati bersama antara saya dan mahasiswa. Ya, dalam kontrak perkuliahan tertuang cara saya menilai serta bobot yang akan diberikan. Ya, dengan adanya kontrak perkuliahan diharapkan perkuliahan berjalan lancar dan mahasiswa memiliki strategi ya untuk mencapai nilai yang memuaskan. Berikut adalah contoh skema penilaian yang akan saya lakukan di kelas. Ya, yang pertama ujian akhir semester. Ya, bobotnya adalah 35%. Kemudian yang kedua adalah ujian tengah semester. Bobotnya adalah 35%. Yang ketiga adalah tugas. Dapat berupa makalah maupun tugas presentasi, yaitu bobot 20%. Kemudian yang terakhir keempat adalah kehadiran dan keaktifan di kelas, yaitu 10%. Ya, selanjutnya saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya secara virtual menggunakan aplikasi Zoom, meeting mengajar mata kuliah penjualan dan pemasaran pada topik keempat ya, yaitu pemasaran dan nilai pelanggan. Demikian pemaparan saya tentang pengajaran mata kuliah penjualan dan pemasaran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, selamat pagi adik-adik semua ya. Hari ini kita belajar terkait dengan pemasaran dan nilai pelanggan. Ya, kemarin kita membahas terkait dengan materi sebelumnya tentang bisnis. Nah, sekarang kita belajar terkait dengan pemasaran dan nilai pelanggan. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Itu yang pertama, capaian dari pembelajaran hari ini terkait dengan nilai pelanggan. Ya, selanjutnya kepuasan pelanggan. Kemudian yang terakhir terkait dengan loyalitas pelanggan. Nah, apa saja yang nanti akan dipelajari ya. Yang lainnya bisa matikan speakernya dulu ya, nanti kalau kita diskusi baru speakernya silakan dinyalain ya. Baik, terima kasih. Nah, ini adalah capaian dari pembelajaran hari ini terkait dengan topik pemasaran dan nilai pelanggan ya. Yang pertama adalah nilai pelanggan, kepuasan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Nah, apa sih nilai pelanggan itu? Nilai pelanggan itu pada dasarnya didefinisikan sebagai persepsi pembeli tentang nilai yang mewakili suatu pertukaran ya, antara kualitas atau keuntungan yang mereka rasakan dalam suatu produk dengan pengorbanan yang mereka rasakan dengan membayar harga. Apabila nilainya minimal sama atau satu, maka itu sesuai dengan ekspektasi dari konsumen. Tetapi apabila dibandingkan antara benefit yang didapatkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan itu nilainya berbanding lebih besar, contohnya benefitnya lebih besar daripada pengorbanannya, maka konsumen biasanya murah ya. Kalau sebaliknya, misalkan benefit dibandingkan dengan harga itu lebih kecil, berarti pelanggan atau konsumen menilai itu mahal.
Ya. Nah, benefit itu apa saja? Benefit itu tidak hanya produk, tetapi fasilitas atau benefit secara keseluruhan. Contohnya misalkan kita beli ayam crispy di KFC. Nah, berarti kan kita bukan hanya membeli produknya, tetapi kita mendapatkan layanannya. Kita mendapatkan citranya dari perusahaan tersebut. Kemudian kita mendapatkan fasilitasnya. Nah, satu keseluruhan dari apa yang didapatkan dari konsumen tersebut itu merupakan benefit secara keseluruhan. Nah, kemudian itu dibandingkan dengan apa yang mereka keluarkan pada saat dia membayar atau membeli produk tersebut. Gitu ya. Nah, perbandingan tersebut ya itu namanya customer value. Itu dinamakan dengan nilai pelanggan. Nah, gimana cara menghitungnya? Nah, ini caranya kita menghitung customer value ya dari apa aktivitas pembelian kita. Misalkan contohnya Bintang rumahnya mana Bintang? Iya, Di Kuta. di Kute. Kemudian mau beli ini KFC di Dewi Sri misalkan, ya lampu merah. Nah, pengorbanan yang Bintang keluarkan itu apa saja? Bensin, tenaga, Bensin, ya terus tenaga, tenaga, kemudian uang. waktu, waktu, kemudian uang, ya. Ini termasuk customer cost nih, pengorbanan, ya. Kemudian benefitnya apa saja? Ayam, kemudian Layanannya. layanan, kemudian fasilitasnya, kemudian citranya. Nah, setelah dibandingkan ternyata customer benefitnya itu lebih tinggi daripada customer cost-nya, maka produk tersebut bisa dikatakan murah. Nah, dari formulasi di atas dapat dijelaskan nilai pelanggan customer value adalah sebagai perbandingan antara manfaat yang dirasakan oleh pelanggan dengan pengorbanan yang dikeluarkan oleh pelanggan. Kita berharap produknya seperti A, B, C, ya ekspektasi dari dan kemudian terpenuhi, ya maka pelanggan tadi atau konsumen tadi puas. Tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk yang dia rasakan dibandingkan dengan apa yang dia menjadi harapan dari konsumen. Jadi produknya itu sesuai dengan enggak dengan apa yang mereka harapkan. Nah, kalau setelah mereka berharap dan kemudian dari produk itu memberikan harapannya, maka konsumen itu merasa puas. Ya, puas saja. Tetapi kalau ternyata benefitnya itu melebihi dari ekspektasinya dia, maka nanti yang terbentuk adalah loyalitas. Gitu ya. Nah, next, ini pertimbangan untuk berorientasi pada kepuasan. Perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menurunkan harga atau meningkatkan pelayanan. Namun akibatnya laba perusahaan dapat turun. Ya, perusahaan mungkin dapat meningkatkan keuntungan bagi pelanggan dengan cara lain, misalkan bagi produksi atau menanam modal lebih banyak di research and development. Ya, kemudian banyak orang yang mempunyai kepentingan dalam perusahaan, termasuk karyawan penyalur, pemasok, pemegang saham untuk menerapkan kepuasan pelanggan. Nah, ini contohnya supaya konsumen itu merasa puas, ya, merasa mendapatkan benefit yang banyak, ya, sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan oleh konsumen, ya. Karena apa? Karena nanti karyawan atau penyalur atau pemegang saham itu sangat berkepentingan terhadap kepuasan konsumen, ya, dengan membayarnya lebih ringan lagi. Nah, ini ada dua cara dalam mengamati dan mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama adalah dengan sistem keluhan dan saran. Ya, jadi di sebuah organisasi itu membuka saluran terkait dengan keluhan, kemudian saran. Ya, misalkan terkait dengan pengembangan produk,
sehingga apa yang diharapkan konsumen tadi itu bisa terpenuhi di produk yang dijual oleh perusahaan. Yang kemudian adalah survei kepuasan pelanggan langsung gitu ya. Maka perusahaan yang responsif akan mengukur kepuasan pelanggannya itu dengan cara langsung turun ke lapangan. Dia memberikan kuesioner atau menanyai konsumen terkait dengan harapannya dia apakah sudah terpenuhi di produk yang dijual oleh perusahaan. Nah, ini adalah pengukuran kepuasan pelanggan pada tingkat industri. Kepuasan pelanggan akan lebih rendah pada industri yang menawarkan produk yang hanya sejenis, misalkan homogen pada pasar yang heterogen, ya. Kemudian kepuasan pelanggan lebih rendah kalau pembeli menghadapi biaya tinggi dan kemungkinan akan berganti pemasok yang lain, biarpun pemasok yang lain itu punya nilai kepuasan yang rendah gitu ya. Dia beralih gitu. Ya, kemudian industri yang tergantung dari pembelian ulang umumnya memiliki tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi. Seiring dengan meningkatnya pangsa pasar, kepuasan pelanggan dapat menurun jika disebabkan oleh lebih banyaknya pelanggan dengan permintaan yang heterogen yang ditarik untuk membeli barang yang relatif homogen, gitu ya. Kemudian dengan adanya persepsi yang sudah terpenuhi oleh produk kita, ya ternyata terpenuhinya itu levelnya tinggi gitu. Ya, contohnya yang tadi perbandingan antara customer value benefit yang diterima oleh konsumen dengan pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen. Ternyata perbandingannya 2:1. Ya, 2-nya adalah benefitnya, 1 adalah pengorbanannya. Akhirnya apa? Akhirnya dia levelnya bukan level puas, tetapi levelnya adalah loyal. Nah, loyal ini adalah terkait dengan pembelian berulang, ya. Suatu perilaku yang ditunjukkan dengan membeli rutin berdasarkan proses pengambilan keputusan. Ya, keuntungan dari pelanggan loyal yaitu adalah mengurangi biaya pemasaran karena biaya untuk menarik konsumen baru itu lebih mahal, ya, karena proses pemasaran promosi itu kan butuh biaya. Kemudian mengurangi biaya transaksi seperti negosiasi, pemrosesan pesanan, mengurangi biaya turnover konsumen karena penggantian produk yang lebih sedikit gitu ya. Kemudian meningkatkan penjualan silang yang akan membesar pangsa pasar perusahaan. Kan biasanya kalau customer loyal kita tawari produk baru, misalkan produk yang sebelumnya kurang diminati coba kita tawarkan. Dari konsumen yang loyal, satu, melakukan pembelian ulang secara teratur, ya, repeat purchase. Kemudian referral, mengajak orang lain, ya. Kemudian menunjukkan kekebalan terhadap produk pesaing. Saya nggak peduli deh dengan produk yang baru muncul. Saya tetap Indomie gitu kan, misalkan. Biarpun ada Supermie, ada Gaga, saya tetap ke Indomie. Ya, kemudian membeli di luar lini produk, purchase across product line, apalagi saya mau beli Supermie yang warnanya sudah mulai keemasan silver, saya enggak lah, saya tetap Indomie saja gitu. Nah, makanya Indomie iklannya nggak masif karena sudah punya konsumen loyal yang sangat tinggi banget, yang sangat banyak gitu ya. Nah, ini tingkatan-tingkatan tahapan loyal ya, mulai dari mereka suspek, prospek, disqualified prospek, first time customer ya, kemudian dia repeat customer, klien, dan menjadi advokat ya, membeli seluruh barang yang ditawarkan dan dia butuhkan ya. Nah, biasanya kan gitu, yang dia tawarkan yang penting Indomie saya beli deh gitu. Ya, nggak tahu Indomie rasa rendang atau rasa soto, yang penting Indomie ya saya beli deh. Itu sudah advokat tuh, gitu ya. Tapi kalau untuk udah repeat, oh saya maunya Indomie Indomie yang rasa original, saya nggak beli. Nah, itu masih di repeat customer, ya. Tetapi kalau sudah dipengaruhi dengan persaingan produk yang baru, saya nggak terpengaruh, saya tetap Indomie, ya itu sudah di klien, ya. Ini adalah tahapan tingkatan loyal ya.
Nah, kemudian ini penciptaan nilai menuju loyalitas. Ya, yang pertama itu menciptakan nilai customer, ya, kemudian kepuasan, ketahanan, dan loyalitas. Loyalitas ini ditandai dengan pembelian ulang, rekomendasi, peningkatan proporsi belanja. Oke, selanjutnya ini dari Kotler, ya. Kotler mengemukakan bahwa hubungan antara kepuasan dan loyalitas adalah di saat di mana konsumen mencapai tingkat kepuasan tertinggi yang menimbulkan ikatan emosi yang kuat dan komitmen jangka panjang dengan merek perusahaan, ya. Tadi ya, kalau hanya perbandingannya satu benefit dengan satu pengorbanan, itu berarti puas saja. Tetapi di sini puasnya itu sudah levelnya sangat tinggi banget. Karena yang didapatkan awalnya benefitnya itu melebihi daripada pengorbanannya. Sehingga terjadi ikatan emosi yang kuat, sehingga konsumen tadi itu loyal. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada semua? Nah, sekarang Pak Miko pengen bertanya nih. Nah, jelaskan dari nilai pelanggan. Ya, siapa? Silakan. Pak Miko catat di sini. Ya, silakan Arta. Baik, terima kasih. Jadi nilai pelanggan yaitu adalah perbandingan antara kualitas atau keuntungan yang mereka rasakan dalam suatu produk atau jasa dengan pengorbanan yang mereka rasakan dengan membayar harga. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Arta. Ya, sangat tepat sekali. Itu berarti perbandingan antara benefit dengan pengorbanan atau harga yang dibayar oleh konsumen. Nah, untuk kepuasan pelanggan, itu contohnya seperti apa? Ada yang bisa? Silakan. Selain Arta, tadi kan sudah terkait dengan customer value atau nilai pelanggan. Nah, sekarang kita mau menilai pelanggan itu puas atau tidak. Oke, silakan. Oke, Bintang, nyalakan speakernya. Silakan. Kepuasan pelanggan itu menurut saya kan mendapat pelayanan yang baik gitu dan pelayanan yang ramah dan produk yang bagus gitu, yang berkualitas. Oke. Pelayanan yang ramah, produk yang bagus, apalagi tadi? Dan sopan, pelayanan yang sopan. Ya, berarti sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Tadi kan ekspektasi yang diharapkan kemudian didapatkan di produk yang kita dapatkan atau benefit yang kita dapatkan. Maka itu membuat konsumen itu puas, gitu ya. Tadi kan produknya baik, produknya bagus, layanannya bagus, servisnya bagus dan sopan gitu. Berarti kan itu sudah sesuai dengan ekspektasi konsumen. Karena konsumen itu mengeluarkan pengorbanan, ya, harga yang dibayar tadi. Nah, kalau itu sudah ketemu, maka konsumen itu puas karena sudah terpenuhi ekspektasinya. Gitu ya, ekspektasi yang sudah didapatkan dari produk yang kita dapatkan, gitu ya, konsumen dapatkan. Oke, ada pertanyaan lagi kalau untuk kepuasan pelanggan? Jadi kalau kepuasan pelanggan itu ekspektasinya, gitu ya. Kepuasan pelanggan itu ekspektasinya, ya, dari apa yang mereka korbankan, ya. Setelah mereka dapatkan ekspektasi tersebut, misalkan produk yang bagus, layanan yang ramah, servis yang memuaskan, akhirnya apa? Akhirnya puas karena sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya apa itu loyalitas pelanggan? Ditandai seperti apa loyalitas pelanggan? Ya, Angga silakan. Jadi apa itu loyalitas pelanggan? Itu loyalitas pelanggan adalah orang yang membeli
secara teratur dan berulang-ulang dan menerus, kayak mereka tuh udah mempercayai suatu produk itu sehingga dia akan terus-menerus membeli atau repeat order di produk itu. Itu menurut saya begitu, Pak. Ya, baik. Betul ya, ditandai dengan repeat purchase ya. Tetapi sebelum repeat purchase berarti konsumen tersebut atau pelanggan tersebut itu mempunyai kepuasan yang tinggi, gitu ya. Kata kuncinya adalah kepuasan yang tinggi, ya, sehingga dia sudah naik tingkat ke loyal. Ya, didapatkan dari mana? Didapatkan dari nilai customer value yang sangat tinggi. Berarti benefit sama pengorbanan itu didapatkan benefit yang sangat tinggi. Ya, sehingga nggak hanya puas, tetapi kepuasan itu karena sangat tinggi, maka dia mengakibatkan ikatan emosional yang tinggi, komitmen yang tinggi, sehingga dia bisa memberikan atau membuat konsumen tadi itu ya membeli berulang gitu ya, membeli berulang ya, ditandai dengan pembelian rutin dan pembelian berulang. Ya, mungkin itu saja yang dari Pak Miko ya untuk hari ini ya, nanti materinya akan Pak Miko share ke grup. Terima kasih. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya sampai ketemu lagi nanti di kampus ya. Di kampus kan kalian jam 2.45 kan kuliah lagi ya. Tetap semangat, sampai ketemu hari Jumat, kita visiting industri. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih, Pak. Ya, selamat siang. Terima kasih. Ya.